Oke, selamat datang kembali di channel YouTube kami Are You Ready Kecamatan Samarinda Seberang. Ya, setelah beberapa episode kemarin kita merintis channel YouTube ini, alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini kita dapat earphone baru kawan-kawan. Tangannya yang lebih bayaran. Terima kasih penonton bayaran. Baik, earphone kita hari ini sponsor langsung dari tim yang ada di podcast Are You Ready Kecamatan Samarinda Seberang. Pertama pada hari ini kita akan coba mengulik-ngulik kembali kegiatan-kegiatan atau kondisi yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang ini. Baik, tanpa mengulur-ulur waktu, kami di podcast pada hari ini akan menghadirkan bintang tamu yang tidak asing lagi. Beri sambutan yang hangat dan meriah kepada Bung Wahyudi. Gimana kabarnya Mas Yud? Alhamdulillah baik Ketua. Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa, Mas Wahyudi ini merupakan ketua bak sampah di di Kecamatan Samarinda Seberang ya Mas Yud ya? Khususnya di Kelurahan Masjid. Di Kelurahan Masjid. Tapi di kelurahan lain ada nggak ya? Ada ketua bank sampahnya masing-masing. Oh gitu. Mas Yud kok panggil saya ketua ya? Panggilnya apa? Oke, Mas Yud, kegiatan selain bak sampah itu kan, sebelum kita masuk ke situ tuh mungkin bisa perkenalan diri Mas Yudi, kemudian kegiatan sehari-hari seperti apa sebelum kita masuk ke kegiatan yang namanya bak sampah itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Salam kenal Mas Salam Yud. kenal buat teman-teman. Tak kenal mah kata saya Ketua ya. Iya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang. Iya. Dan sambung ya. Nama Wahyudi, alamat Jalan Mangkupalas Gang 8, nomor 16, Kelurahan Masjid Samarinda Seberang. Kegiatan sehari-hari untuk pekerjaan dulu mungkin kali ya. Ya, Pekerjaan pemurah. Samarinda Seberang. Oke. Untuk kegiatan sehari-harinya saya sebagai ketua bank sampah Nijukasi Mitra menuju kampung bersih di Kelurahan Masjid Samarinda Seberang. Oke. Yang kedua kegiatannya yaitu di sini staf PPK Samarinda Seberang. Oke. Untuk bank sampah itu apa itu bank sampah? Bank sampah itu tempat berkumpulnya sampah-sampah di suatu titik. Okay. Nah, bank sampah ini ada di sekretariatnya di samping Kelurahan Masjid. Oh, diberi tempat ya di situ ya? Diberi tempat sama lurahnya. Sebenarnya program bak sampah ini lebih ke ide sendiri dari Mas Yudi atau memang ada program dari pemerintah? Terbentuknya bank sampah ini karena idenya pemerintah dari DLH Kota Samarinda untuk mengalokasikan mengurai sampah di Samarinda. Ya, mengurai sampah yang TPS tersebut. Karena ya. menumpuk di TPS banyak ini, ada program bank sampah agar tujuannya mengurangi penumpukan sampah di TPS tersebut dengan cara memilah. Sebelum dikumpulkan di bank sampah tersebut dipilah di rumah warga masing-masing, kemudian disetor ke bank sampah. Nah, hasil setorannya itu kita timbang. Kita paketkan ya. Disesuaikan dengan pilah kategorinya masing-masing. Seumpama plastik, kita kategorikan plastik. Kertas, kita kategorikan kertas. Kardus, kategorikan kardus. Nah, setelah dipilah, kita timbang dan kita uangkan. Istilahnya kita beri apresiasi untuk warga yang mengumpulkannya dengan cuan. Oh
Oh, berarti kita bisa menukarkan sampah yang sudah terpilah, kemudian akan diberi apresiasi berupa uang ya. Dolar apa rupiah tuh ya? Rupiah. Kalau dolar kan banyak soalnya sampah di sini. Saya bisa angkut itu. Di rumah juga banyak. Tapi memang sebelum kita menggali lebih dalam lagi terkait kegiatan-kegiatan bank sampah ini, mungkin kita rehat sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Oke. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Oke, kita berjumpa lagi kawan-kawan di podcast Are You Ready Kecamatan Samarinda Seberang. Mas Yud, sebelum kita lanjut ke bak sampah ini, kita bicara terkait dengan kesadaran masyarakat dulu ya, terkait dengan sampah. Kalau sepengetahuan saya nih secara pribadi itu memang ada budaya yang ada di masyarakat itu bahwa belum bisa, tapi tidak semua ya, ada beberapa masyarakat yang memang belum menyadari akan pentingnya itu membuang sampah pada tempatnya. Di satu sisi memang program yang namanya bak sampah ini yang tadi Mas Yudi ceritakan itu memang lumayan menjanjikan kalau memang bisa ditukarkan atau dipilah kemudian ditukarkan dan menghasilkan uang gitu ya. Itu menarik masyarakat itu untuk mengumpulkan sampah. Mungkin sampah tetangga bisa diambil juga kalau jadi pungut gitu ya kan. Tapi memang tantangan di awal itu kan nggak segampang yang kita bayangkan gitu ya. Karena kan pasti ada pembicaraan atau yang memang sinis lah masyarakat itu melihat dari sisi negatifnya bahwa ngapain sih toh juga mungkin ya sampah itu kan bukan kerjaan satu orang dua orang. Tapi Mas Yudi di bank sampah ini memang ada tim atau sendiri aja? Kita dibentuk kelompok bank sampah itu ada tim sesuai SK kecamatan. Oh, ada ya. Ada surat keputusan dari kecamatan itu sendiri karena itu kan program pemerintah. Otomatis kita berkoordinasi dengan pemerintah kota, BLH kota maupun stakeholder di bawah seperti kecamatan di bagian kasih lingkungan hidup dan di kelurahan stakeholder dan lingkungan hidup. Nah, awal mulanya itu dibentuk ini nggak gampang ketua. Karena kondisi sosial masyarakat ini belum tahu kenapa sih harus kita kumpulkan sampah atau dipilah sebelum sampah yang betul-betul nggak bisa dipakai baru kita buang ke TPS atau tempat pembuangan sementara. Nah, itu awal mulanya itu kita sosialisasi ke masyarakat. Ini dibentuk awal itu di tahun berapa itu? Tahun 2022. 2022 ya? Iya. Sebelumnya sudah dibentuk 2021. Timnya sama Anda sendiri ada 2021. Cuma ketuanya itu ada trouble lah, mengundurkan diri, terus kelurahan untuk istilahnya dipercayakan ke saya untuk mengelola dan membesarkan bank sampah ini. Berarti Mas Yudi ini bukan sistem lelang ya, langsung PL ya, langsung ya. Langsung. Yes. Berarti nilainya di bawah 200 deh ya. Karena sebelumnya juga saya ini pegiat lingkungan ketua. Oh, pegiat lingkungannya. Pegiat lingkungan sebelumnya ditunjuk untuk CSR Astra di Kampung Ketupat. Oh, di Kampung Ketupat. Nah, ini menarik nih, Kampung Ketupat ini kan sempat viral nih ya kemarin itu ya. Tapi memang di sana memang ada pengrajin ketupat atau cuma namanya aja Kampung Ketupat? Oh, di sana memang ada pengrajin ketupat ketua. Pengrajin membuat bungkus ketupat sama ketupatnya. Bahan dasarnya yaitu nipah. Bahan dasarnya nipah, daunnya kita pakai buat nanyang ketupat. Nah, ini menarik nih. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu nih terkait bank sampah. Bank sampah ini kan memang sudah didirikan atau dibentuk di tahun 2022 ya. 2022 kemudian
awal mula merintis itu masih karena kan prosesnya sudah ada di tahun 2000 berapa tuh? 2021. Kemudian sempat ada trouble sehingga Mas Yudi ditunjuk langsung. Kemudian setelah itu awal mula itu untuk permulaan menjadi atau melaksanakan tugas sebagai ketua di kelurahan masjid ya, itu ada tantangan atau gimana kesulitan tersendiri? Pertama timnya tuh, pengurus sebelumnya yang tahun 2021 itu kurang mau diajak. Nah, jadi kita bentuk tim baru betul-betul fresh. Ya, masih muda nih ya. Masih muda. Cewek cantik berarti. Muda dan cantik. Istilahnya pengalaman di bank sampah itu masih minim. Oh, minim. Tantangannya di situ ketua kita sosialisasi ke masyarakat, ayo dong jadi nasabah kami. Oke. Caranya awal mulanya karena mereka kita di sekretariatnya itu di samping kelurahan, kita belum punya armada tuh, belum punya alat transportasi buat menjemput itu sampah. Jadi masyarakat yang aktif lah istilahnya ke bank sampah. Bank sampah. Nah, itu tantangannya begitu ketua karena kemudian gini Mas, kalau misalnya sudah masyarakat nih, misalnya saya nih menempatkan sampah rumah tangga lah ke bank sampah. Kemudian setelah itu prosesnya seperti apa? Selanjutnya bisa dibayar langsung atau dalam bentuk tabungan. Tidak dipilah dulu itu sampah? Sampah kalau bisa dipilah di rumah. Oh, di rumah. Jadi sebelum saya bawa ke bank sampah, saya harus pilah dulu. Pilah dulu bagian plastik, bagian kardus, bagian piring telur. Kalau bisa yang tulang ikan itu nggak bisa ya? Oh, tulang ikan untuk sementara ini bank sampah ini kita cuma anorganik. Oh, iya. Belum ke organik itu tertentu aja ketua. Ya. Seperti sampah nasi kita bikin pupuk organik cair. Ya. Nah, tapi skalanya masih kecil, belum skala besar. Jadi kita buat ngambil ke rumah-rumah warga ini belum sanggup. Ya, terkendala itu ya. Terus kalau untuk setelah dipilah, saya bawa ke bank sampah, kemudian di bank sampah itu ditimbang gitu ya? Ditimbang berapa per masing-masing item, kita tukar dengan uang. Oh, jadi hitungannya ada nih ya, kalau plastik ada berapa per kilo, kardus berapa kilo. Bisa disebutkan nggak di sini? Harganya fluktuatif, naik turun. Cuma kalau standar sekarang ini kardus itu harga di bank sampah itu sekitar 1.100 sampai 1.200. 1.100 itu maksudnya per kilo. 1.100 ya? 1.100 rupiah per kilo. Per kilo. Itu yang plastik ya? Yang kardus. Ya. Oke. Sebentar Mas Yud, nanti kita akan lanjutkan kalau bagaimana dengan kalau per kilonya untuk yang plastik setelah pariwara berikut ini. Berani berubah, kita siap jadi kota peradaban, buktikan semua. Oke, kita hadir lagi kembali di sini didampingi oleh Ketua Bank Sampah, Bank Sampah. Mas Yud, kita lanjut lagi ke Kampung Ketupat tadi. Tapi ngomong-ngomong, dari tadi kita ngomongin apa itu Mas Yudi? Mas Yudi haus enggak nih ya? Sepertinya begitu. Silahkan anggap aja Mas Yudi. Mas Yudi mau minum apa? Kopi. Kopi langsung aja di sini, gelasnya di sini canggih. Mas Yudi mau kopi langsung ada di sini. Tadi itu nggak ada, apa saya tawarin langsung ada di sini. Silakan Mas Yudi, kita ngombe dulu. Kita masih pakai gelas Mas Yudi, tapi episode ke depan sudah ada di sini sponsor. Siap itu apa? Amin secepatnya. Harapannya sih dari air jam-jam gitu ya. Jadi kita bisa diundang sekalian umroh. Oke, Mas Yud, kita lanjut ke Kampung Ketupat tadi. Ada nggak ya Mas Yud di Kampung Ketupat itu sebelum kita bahas dulu Kampung Ketupat itu apa sih? Kampung Ketupat itu sebuah wilayah. Sebagian besar warganya itu menganyam ketupat. Menganyam ketupat. Kerajinan ya. Kerajinan. Ketupat yang ini ya, kalau lebaran itu ya.
ketupatnya ya khusus Lebaran. Berarti beda dengan yang di Coto Makassar itu, Oh, ada ketupatnya itu beda dengan yang di Lebaran. sama tuh. Oh sama. Berarti yang ada di penjual coto ya? Ya, ketupatnya itu ada 2 jenis ketupat. Awalnya dulu itu cuma ketupat besar atau ketupat Banjar. Oh iya iya iya. Tahun 98 99 itu ada masuk soto Makassar. Oh yang kecil-kecil ya? Ya, sekarang ada ketupat kecil. Nah, di situ ada 2 jenis ketupat yang laris, yaitu ketupat besar namanya atau ketupat Banjar, atau ketupat yang kecil-kecil khusus soto Makassar itu kita bilangnya ketupat Makassar. Oh ketupat Makassar. Itu lokasinya di mana tuh Mas? Lokasinya Jalan Mangku Palas, Pelabuhan 79. Pelabuhan 79 ya. 79. Yang jembatan kayu semua tuh ya. Ya, dulu jembatan kayu semua ketua di situ. Iya. Nah, awal Dulu saya sering di situ Mas Yud. siap. Berenang gitu kan. Cuman di sana itu kan dulu saya ingat masih ada pabrik es. Iya, betul. Masih ada sampai sekarang. Sekarang sudah tutup ketua. Sudah tutup ya. Betul. Itu dengar-dengar itu punya Mas Yudi juga ya? Bukan ketua. Oh bukan ya. Berarti Mas Yudi yang lain deh. Iya, iya. Nah, di sini saya mau menjelaskan lagi ketua, kampung ketupat itu apresiasi dari pemerintah kota untuk warga di sekitaran situ ketua. Oke. Itu berkat Mas Yudi juga tuh ya. Apresiasi pemerintah kota Samarinda Oke. bersama PUPR Iya. untuk memberikan reward. Iya. Di situ para pengrajin kampung ketupat. Nah, di situ dibuatlah tugu kampung ketupat. Tubuhnya tuh yang di mana tuh? Ada di taman di samping Oh, pelabuhan. pinggir sungai itu juga. Iya, pinggir Oh sungai. iya. Oh yang sempat viral kemarin Iya. itu ya. Kemarin itu sempat viral lagi naik daun ketua. Iya. Di awal-awal itu karena masyarakat itu lagi berbondong-bondong untuk pengen tahu apa sih itu kampung ketupat. Itu sebelum dibuatkan tugu kampung ketupat, di tahun berapa tuh dibuat itu? Tahun 2018 ketua. 2018 itu progres pembangunan kampung ketupat itu sendiri dan diresmikan tahun 2019. 2019. Nah, kondisi sebelum diresmikan atau dibangun tugu itu, kondisi masyarakatnya itu seperti apa dulu dengan pada saat sudah diresmikan? Dulu itu ketua kampung ketupat itu para pengrajin itu sangat susah dalam memasarkan produk-produknya itu. Oh, jadi memang warga sana itu sebelum diresmikan awalnya dibuatkan monumen kampung ketupat itu memang sehari-hari kegiatannya adalah membuat bungkus ketupatnya. Itu dari kendala promosi, dari ada kendala lokasi karena dulu kan masih jembatan Iya betul. jembatan kayu umum. Ya. Nah, di situ ketua apa namanya, Dan kalau kita naik motor itu suaranya betul sekali. Nah, kondisi dulu sama kondisi sekarang itu sangat berbeda jauh sekali. Dengan bantuan pemerintah, kondisi dulu itu kita untuk bongkar muat atau mengambil ketupat itu jauh dari lokasi tersebut, menaruh mobil, Ya. alat. Untuk sekarang itu mobil itu bisa langsung ke lokasi para pengrajin ketupat. Oh bisa langsung ya? Langsung ke Langsung depan depan rumah. rumah ya? Langsung depan rumah ketua. Jadi istilahnya sangat membantu sekali, terutama di pengrajin. Terus yang kedua dari segi promosi, Ya. dengan diberikannya tugu kampung ketupat ini sehingga warga daerah lain berbondong-bondong ke situ, sehingga wilayah kampung ketupat itu dikenal ketua bahwa ini sentra pengrajin ketupat itu ada. Ya. Sehingga warga di luar daerah Samarinda seberang ini bisa melihat prosesnya secara langsung, mengenai ketupat, mulai dari memisahkan dari lidihnya, menjemurnya pun semuanya warga yang lain bisa melihat langsung. Berarti ya memang dampaknya langsung ke masyarakat itu ada. Dampaknya langsung sama masyarakat. Jadi masyarakat produksinya lebih meningkat Lebih ketika meningkat, betul. ketika diresmikan yang namanya monumen atau
Kemuniman Tugu ya, Tugu Kampung Ketupat. Tapi saat ini sekarang ini apakah masih ada juga lebih berkembang lagi daripada awal-awal diresmikan Kampung Ketupat? Untuk yang UMKM-nya itu lebih meningkat lagi ketua. Oh, ada UMKM-nya Ada sudah ya? UMKM-nya, UMKM khusus ketupatnya, dan ada di situ juga pariwisatanya itu. Oh, ada pariwisatanya. Ada Nah, ini menarik nih. Untuk pariwisata juga berarti selain cari cuan bisa membuatkan iklim untuk di sana itu bertransaksi wisata ataupun ekonomi, makanan-makanan. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Wahyudi setelah pesan berikut.